Halo guys, bertemu lagi dengan Opsi Gadget, saya Heru dan kali ini kita review Xiaomi Redmi Note 12. Sebelumnya saya mohon maaf untuk reviewnya agak telat ya, karena ya tahu sendirilah, saya baru merintis dan harus cari siapa yang punya Xiaomi Redmi Note 12 ini. Menurut saya, Xiaomi Redmi Note 11 ke Note 12 ini nggak jauh beda sih. Ada beberapa fitur yang dikurangi, spek yang dikurangi, namun ada beberapa fitur yang ditambahin atau diunggulkan dari Xiaomi Redmi Note 12 ini. Bahkan kalau kita melihat dari tampilan depannya aja, ketika kalau dalam kondisi layar ini mati, kalian nggak akan bisa beda ini, mana Xiaomi Redmi Note 12 atau mungkin mana Xiaomi Redmi Note 11. Xiaomi Redmi Note 12 ini menawarkan 3 varian ya. Yang pertama, kalian bisa pilih dengan kapasitas RAM 4 internal 128, itu di harga 2.599.000. Tambah 200.000 lagi, itu ada varian RAM 6 internal 128, dan tambah 200.000 lagi ada varian RAM 8 internal 128 GB. Warna yang ditawarkan dari Xiaomi Redmi Note 12 juga beragam ya, jadi kalian bisa milih sesuai dengan keinginan kalian. Mungkin kalian suka warna gelap ya, seperti saya bisa milih di warna onyx grey ya, yang terlihat itu seperti kayak warna hitam. Terus selanjutnya ada warna ice blue yang terlihat lebih cerah dan agak lebih hidup warnanya. Terus juga warna yang anti mainstream yang jarang dipakai di handphone lain itu ada di warna mint green. Ya, 3 varian warna itu mungkin kalian bisa pilih salah satu sesuai dengan karakter kalian. Dari tampilan depan, Xiaomi Redmi Note 12 ini memakai layar dot display ya. Terus juga untuk panelnya dia udah pakai Super AMOLED yang warnanya itu sangat sedap ketika kita lihat. Warnanya gonjreng, akurasinya juga sangat bagus. Selain itu untuk layar dari Xiaomi Redmi Note 12 ini memakai ukuran 6,67 inch. Selain itu untuk resolusinya dia memakai Full HD Plus 2400 x 1080 pixel. Untuk kecerahannya, Xiaomi Redmi Note 12 ini juga sangat istimewa banget. Ketika kalian pakai di luar ruangan, nggak usah khawatir lagi. Karena untuk kecerahannya dia maksimal di 1200 nits. Selain itu, untuk kerapatan dari per pixel dari layar Xiaomi Redmi Note 12 ini juga terbilang sangat oke. Mencapai 395 ppi. Mungkin untuk kalian yang suka scroll-scroll di sosial media ya, di menu atau mungkin main di sosial media seperti Instagram, Facebook, Twitter, YouTube, dan lain-lain, maksimal untuk refresh rate dari Xiaomi Redmi Note 12 ini mencapai 120 Hz. Dan itu juga kalian bisa atur ya, ada 60, 90, sampai 120. Tapi kalau rekomendasi dari saya, ya kalau handphone udah support 120 Hz, kenapa kita harus setting di ke bawah? Mending langsung ke atas. Namun untuk resikonya ya pasti baterainya agak lebih boros. Feel pegang dari Xiaomi Redmi Note 12 ini juga menurut saya udah lumayan ya. Dan kalau misal kita pegang tanpa memakai silikon itu rasanya agak terlalu sakit ya di bagian pinggir-pinggirnya Xiaomi. Dan lebih bagusnya ketika kita pakaiin silikon dan langsung kita pegang itu enak. Karena seperti ada lengkungannya di belakang, jadi nggak terlalu sakit. Ketika kita pegang pertama kali untuk Xiaomi Redmi Note 12 ini, di sebelah kanan itu ada tombol fingerprint beserta tombol power ngerangkap jadi satu, terus juga ada tombol volume. Di sebelah kiri ada slot SIM dan juga micro SD. Untuk di bagian bawah itu ada mikrofon, USB Type-C, dan juga speaker. Untuk di bagian atas itu ada audio jack 3,5 mm, terus juga di sebelahnya itu ada sinar inframerah yang kalian bisa remote-remote elektronik seperti AC, TV, dan lain-lain. Untuk bahan yang dipakai dari Xiaomi Redmi Note 12 ini, dia masih pakai plastik, di belakangnya juga pakai plastik, terus juga ini seperti apa ya, kesan-kesan matte gitu ya. Jadi ketika kalian pegang itu banyak juga sidik jari yang nempel ya untuk warna onyx grey ini. Oh ya, untuk kalian yang pakai handphone Xiaomi Redmi Note 12 ini pertama kali, ketika dinyalain itu banyak aplikasi yang bawaan dari Xiaomi. Mungkin dari kalian ada yang bertanya, Bang, kenapa Xiaomi Redmi banyak iklannya ketika nyalain pertama kali? Ya tahu sendirilah ya, itu cara Xiaomi untuk mencari cuan tambahan ya. Siapa yang ngasih cuan ya pasti akan ditampilkan di aplikasi di bagian depan ketika kalian nyalain handphone ini pertama kali. Oke, lanjut lagi untuk Xiaomi Redmi Note 12 ini dari sektor speaker dia masih menggunakan mono, belum pemakai stereo. Jadi untuk suaranya itu tidak bisa nyala bersamaan antara bawah dan juga atas. Chipset yang dipakai oleh Xiaomi Redmi Note 12 ini juga terbilang cukup baru ya, yaitu Qualcomm Snapdragon 685 dengan CPU octa-core maksimal di kecepatan 2,8 GHz, terus juga GPU-nya dia pakai Adreno 610 dengan fabrikasi 6 nanometer. Selain itu, untuk Xiaomi Redmi Note 12 ini juga mendapatkan skor Antutu dari benchmark sebesar 300 ribuan. Terbilang cukup oke, Snapdragon 685 ini.
Ketika saya coba untuk bermain game ya, game-game seperti biasa, Mobile Legends, terus juga PUBG, terus juga Subway Surf, ya terbilang sangat oke lah di harga 2 jutaan. Dan selain itu juga untuk FPS-nya itu dapat Mobile Legends sekitar 60 frame rate per detik, terus juga untuk PUBG-nya itu sekitar 30. Untuk RAM-nya itu kalian bisa tambahkan sendiri sampai 8 GB. Untuk dari segi software, Xiaomi Redmi Note 12 ini memakai MIUI 14 dengan tampilan khas banget Xiaomi, terus juga untuk Android-nya dia memakai Android 13. Dan untuk kalian yang merasa kurang untuk penyimpanannya, 128 GB, kalian bisa menambahkan micro SD sendiri sampai dengan 1 TB tanpa harus mengorbankan SIM 1 maupun SIM 2. Baterai Xiaomi Redmi Note 12 ini berkapasitas 5000 mAh dengan ditunjang pengecasan super cepat 33 Watt. Sangat oke banget ya. Dan yang pasti kalian mendapat adaptor yang berkapasitasnya itu 33 Watt. Untuk ketahanannya, Xiaomi Redmi Note 12 ini ketika saya coba mode nggak ngapa-ngapain itu bisa bertahan sampai 1,35 hari. Dan untuk teleponannya, aktivitas seperti kalian teleponan itu memakan waktu 31 jam. Untuk memutar video, kalian bisa menikmati ini dengan durasi 21 jam. Selain itu, untuk kalian yang pakai handphone ini untuk full aktivitas gaming itu sampai 9 jam. Fitur dari Xiaomi Redmi Note 12 ini juga terbilang sangat oke. Yang pertama ada fitur yang namanya IP53. Jadi handphone ini udah tahan terhadap debu dan juga air. Bukan bermaksud untuk dimasukin air, tapi kalau hanya ketumpahan terus juga kecipratan air itu udah sangat aman banget. Selanjutnya ada fitur NFC yang kalian bisa tap-tap menggunakan kartu e-tol atau kartu e-money lainnya ya. Dan selanjutnya yang pasti ada yang namanya inframerah ya, yang kalian bisa jadikan handphone ini sebagai remote elektronik. Dari sektor fotografi, Xiaomi Redmi Note 12 ini juga terbilang sangat oke kalau kita lihat dari resolusi megapikselnya. Namun, apakah hasilnya sesuai sama resolusi yang dibawa untuk Xiaomi Redmi Note 12 ini? Kita akan coba. Yang pertama saya jelasin dulu untuk Xiaomi Redmi Note 12 ini dari sektor kamera belakangnya. Yang pertama ada resolusi 50 megapiksel sebagai kamera utama dengan aperture 1.8. Ada kamera 8 megapiksel berfungsi sebagai ultrawide dengan aperture 2.2 dan juga 2 megapiksel berfungsi sebagai kamera makro dengan aperture 2.4. Di bagian depan, Xiaomi Redmi Note 12 ini membawa layar dot display yang berfungsi sebagai menampung kamera depan yang resolusinya itu 13 megapiksel dengan aperture 2.4. Dan ini beberapa foto yang saya ambil menggunakan Xiaomi Redmi Note 12 ini. Ternyata hasilnya tidak sesuai ekspektasi saya. Ketika saya cobain untuk berfoto malam hari, Xiaomi Redmi Note 12 ini agak kurang. Ketika saya pakai mode malam, malah hasilnya ya sangat kacau banget. Hasilnya detailnya nggak dapat, terus juga akurasinya malah ya buyar semuanya. Ini adalah hasil perekaman dari Xiaomi Redmi Note 12 ya. Hasilnya seperti ini. Ya ciri khas Xiaomi banget lah ya. Untuk akurasi warnanya terlalu apa ya, putih terus over. Untuk di bagian gelap-gelap ya kayak gitu. Itu warnanya kurang detail, terus hijaunya juga nggak dapat, agak semu coklat, putih. Dan untuk resolusinya saya atur yang paling tinggi ya di maksimum di 1080 30 fps dan hasilnya seperti ini. Ini untuk perekaman video depan dari Xiaomi Redmi Note 12. Resolusi yang saya pakai maksimum sama seperti kamera belakang di 1080 30 fps dan hasilnya kayak gini ya. Ciri khas Xiaomi banget, akurasi warnanya menurut saya masih kurang. Untuk bagian gelap ya seperti ini juga kurang. Terus kalau backlight kayak gini, jadi kalian bisa lihat sendiri untuk hasilnya ya. Xiaomi Redmi Note 12. Dan ini untuk hasil foto dari Xiaomi Redmi Note 12 ketika siang hari. Kalau untuk siang hari di suasana cerah seperti ini menurut saya udah sangat oke banget, udah sangat prospek banget dan rekomendasi. Akurasi dari warna yang dibawa untuk Xiaomi Redmi Note 12 ini juga sangat oke, sangat bagus. Untuk foto detailnya juga sangat dapat, akurasi warnanya juga sangat oke. Dan ini untuk kamera depan dari Xiaomi Redmi Note 12 ketika malam hari dan juga siang hari. Nggak sesuai ekspektasi saya sebenarnya. Di beberapa foto malah banyak yang noise, terus juga warnanya nggak dapet, banyak putihnya ya kalau untuk Xiaomi Redmi ini sepertinya. Kesimpulan dari Opsi Gadget menurut saya untuk Xiaomi Redmi Note 12 ini tergantung sama kebutuhan kalian masing-masing ya. Kalau kebutuhan kalian hanya untuk scroll-scroll sosial media, main sosmed, terus juga foto tapi juga jarang, kebanyakan fotonya di siang hari bukan di malam hari, ini udah sangat oke. Layar detail, terus juga akurasinya tajam, pakainya Super AMOLED, fingerprint, terus juga ada bisa dijadikan remote. Baterainya juga sangat oke, ketahanannya menurut saya juga perfect lah.
Sekian review dari opsi gadget untuk Xiaomi Redmi Note 12 ini. Jika kalian suka sama video ini silahkan like, jika tidak suka silahkan dislike, dan sampai bertemu di video berikutnya. Note 11, Note 12,